Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Berjumpa lagi dengan ibu di kelas 3. Nah, pada hari ini sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni. Hari ini kita masuk ke tema 3, subtema 1, pembelajaran 6. Hari ini kita akan belajar tentang menjelaskan pentingnya musyawarah dalam kehidupan sehari-hari, menjelaskan bahan pembentuk suatu benda, mengubah satuan benda dari sentimeter menjadi meter. Nah, kita masuk ke pelajaran pertama, yaitu musyawarah. Apa itu musyawarah? Musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah, perundingan, atau perumbukan. Nah, jadi di sini ketika ada masalah yang mencakup banyak orang, maka akan diselesaikan secara bersama-sama. Nah, apa saja keuntungan melakukan musyawarah? Pertama, dapat menyelesaikan masalah secara adil untuk semua orang. Karena dilakukan secara bersama-sama, maka tidak ada yang akan merasa berkecil hati atau merasa dirugikan. Sebab keputusan diambil secara bersama. Kedua, dapat menyelesaikan masalah dengan cepat. Apabila kita memikirkan pemecahan masalah itu secara sendiri, mungkin akan terasa sulit hingga akan lama mencari solusinya. Kalau bersama-sama akan ada banyak pendapat sehingga masalah cepat selesai. Ketiga, hasil musyawarah tidak merugikan pihak manapun karena sudah dipilih secara bersama-sama. Nah, dalam musyawarah kita harus menghormati pendapat orang lain. Bagaimana caranya? Pertama, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbicara. Jadi, untuk anak-anak ibu, jangan hanya kita saja yang berbicara. Kita harus memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk juga berbicara, mengeluarkan pendapatnya. Kedua, tidak mengejek pendapat. Nah, bila teman kita mempunyai pendapat yang berbeda, kita tidak boleh mengejeknya, walaupun kita merasa bahwa pendapat kita lebih baik. Tapi, kita harus menghargai mereka, karena belum tentu apa yang kita pikir baik itu baik untuk semuanya. Selanjutnya, kita tidak boleh memaksakan kehendak. Apabila hasil keputusan musyawarah itu berbeda dengan yang kita inginkan, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Kita harus mentaati hasil keputusan bersama. Selanjutnya, kita harus mendengarkan ketika orang lain berbicara. Kenapa? Bila kita mendengarkan orang lain berbicara, maka orang juga akan mendengarkan kita saat kita berbicara. Selanjutnya, kita tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Jadi, dengarkanlah dulu pembicaraan temanmu sampai selesai, baru kamu menanggapi. Jangan memotong pembicaraan karena itu termasuk perbuatan yang tidak sopan. Nah, selanjutnya kita tidak boleh. Kita masuk ke keuntungan bila kita menghormati pendapat orang lain. Apa saja ya? Pertama, tidak terjadi pertengkaran. Kedua, suasana musyawarah menjadi damai. Dan ketiga, mudah dalam mengambil keputusan. Nah, itulah mengapa kita harus menghormati orang lain ya. Lalu bagaimana akibatnya jika kita tidak menghargai pendapat orang lain? Maka akan terjadi pertengkaran. Suasana musyawarah menjadi kacau dan sulit mencari kata mufakat. Itu sangat tidak baik ya, dan kita tidak ingin terjadi hal itu, makanya kita harus menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya, kita akan belajar benda di sekitar kita. Nah, ada banyak benda ya di sekitar kita, ada kursi, ada meja, jendela, dan banyak lainnya.
Nah, apa saja ciri-ciri benda? Pertama, dari segi bentuk, kita bisa melihat ciri-ciri bendanya. Ada yang berbentuk lingkaran, ada yang berbentuk segitiga, ada segi empat, ada macam-macam juga segi empatnya ya. Ada persegi, persegi panjang, belah ketupat, layang-layang, dan lain-lain. Nah, coba amati di tempat kamu, ada nggak yang berbentuk seperti itu? Ciri-ciri benda kedua bisa kita lihat dari warnanya. Ada yang berwarna merah, ada yang kuning, ada yang hijau, ungu, coklat, pink, hitam, putih, biru, dan masih banyak warna lainnya. Coba sebutkan warna-warna benda yang ada di sekitar. Ciri-ciri benda selanjutnya bisa dilihat dari ukuran. Ada yang ukurannya besar seperti lemari, meja, kursi, dan ada yang ukurannya kecil seperti pensil, penghapus. Nah, coba lihat ya, tentukan mana benda di sekitar kamu yang ukurannya besar dan kecil. Ciri-ciri benda selanjutnya bisa kita lihat dari bahan pembuatannya. Ada yang dari kayu, ada yang dari plastik, ada yang dari karet, logam. Nah, apa perbedaannya? Pertama yang dari kayu ya. Kelebihan benda dari yang kayu adalah mudah dibentuk, tahan lama, tahan karat, dan kekurangannya adalah tidak tahan api, mudah terserang rayap. Nah, kamu lihat ya, ada kalau kayu yang sudah lama dia akan bolong-bolong dan menghasilkan butiran-butiran kayu seperti itu artinya dia sudah dimakan rayap. Kedua, ada benda yang terbuat dari plastik. Nah, apa saja kelebihannya? Pertama, dia ringan, tahan lama, dan mudah dibentuk juga, serta kedap air. Lalu apa kekurangannya? Kekurangannya adalah tidak tahan api, dia akan meleleh bila terkena api. Lalu sulit diuraikan. Nah, apabila kita membuang sampah plastik ke tanah, dia akan susah diuraikan sehingga merusak tanah. Selanjutnya, ada bahan yang terbuat dari kaca. Nah, kaca itu kelebihannya adalah mudah dibersihkan. Dia kedap air. Kekurangannya, dia mudah pecah, sulit dibentuk. Nah, ada juga benda yang terbuat dari logam. Apa kelebihannya? Kelebihannya adalah pertama, dia kuat, dia penghantar panas yang baik, sehingga bisa banyak digunakan sebagai bahan untuk peralatan memasak. Karena kita memasak butuh benda yang cepat menghantarkan panas ya. Lalu dia tahan lama. Kekurangannya apa? Sulit diuraikan, berat. Nah, itu kekurangannya. Lalu benda yang terbuat dari karet. Apa saja kelebihannya? Pertama, dia lentur. Kedua, dia mudah dibentuk. Dan ketiga, dia ringan, sehingga banyak digunakan untuk membuat berbagai benda. Apa kekurangannya? Dia tidak tahan api, dia mudah melar, sehingga bentuknya tidak seperti yang baru ya kalau sudah melar. Nah, kita masuk ke pelajaran selanjutnya, yaitu satuan panjang. Apa saja satuan panjang yang kamu tahu? Benar, ada sentimeter, ada meter, ada kilometer. Kita masuk ya. Nah, ke mengubah satuan dari sentimeter atau cm menjadi meter atau m. Bagaimana caranya? Contohnya ini ya. 254 cm itu artinya adalah 200 cm ditambah 54 cm. Nah, di sini 200 cm ini bisa kita ubah ke dalam bentuk meter karena 100 cm sama dengan 1 meter. Caranya adalah 200 cm dibagi 100, hasilnya adalah 2 meter. Maka 200 cm tambah 54 cm ini sama dengan 2 meter ditambah 54 cm. Kita coba ke soal selanjutnya ya. 300 cm
cm. Nah, 390 cm itu terbentuk dari 300 cm ditambah 90 cm. Kita ubah yang ratusannya ini bisa dirubah ke meter. 300 caranya adalah 300 dibagi 100 sama dengan 3, jadi 3 meter tambah 90 cm. Nah, coba kamu kerjakan tugas di bukumu ya, supaya menambah pemahamanmu. Sekian pelajaran kita hari ini. Hari ini kita telah belajar tentang kita harus menghormati pendapat orang lain dalam bermusyawarah sehingga terjadi suasana yang baik dan mudah mengambil keputusan. Kedua, benda memiliki ciri-ciri yang bisa kita lihat berdasarkan warna, bentuk, ukuran, dan bahan pembentuknya. Dan setiap bahan pembentuknya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Selanjutnya, untuk mengubah sentimeter menjadi meter, itu kita lakukan dengan dibagi 100. Nah, apakah kamu sudah memahami pelajaran hari ini? Supaya lebih paham, kerjakan tugasmu ya. Sekian pelajaran kita hari ini. Kita tutup pelajaran kita dengan berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekian pelajaran hari ini. Ingat untuk selalu jaga kesehatan, gunakan masker, dan rajin untuk cuci tangan. Ingat juga untuk beribadah dan menolong orang tuamu di rumah ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.